البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita selesai dari 15 contoh yang didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berhubungan dengan syubhat-syubhat seputar takwil. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membaca khatimah yang dibawakan oleh Syekh, yang merupakan penutup dan faedah tambahan. Dan juga sebelum kita selesaikan kitab ini, berarti dipersiapkan dari depan. Nah, dipersiapkan dari depan sebelum kita berganti ke kitab yang lain. Minimal apa? Antum qawaid pokoknya, sehingga tergambar seorang selesai kitab itu tergambar kaidah asma apa, kaidah sifat apa, kaidah dalam apa, adillah apa, kemudian gambaran syubhat. Itu yang penting. Kemudian masing-masing kaidah paham. Baik. Nanti kalau sudah kita baca ta'qib berarti imtihan secara global untuk keseluruhan kitab. Seorang selesai suatu kitab dan menguasai itu merupakan apa? Merupakan rezeki apa? Dan diharapkan untuk kemudian bisa mengajarkannya. Tayyib. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-khatimah, penutup. Idza qala qailun qad 'arafna butlana madhhabi ahli ta'wil fi bab as-sifat. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ. Apabila seorang mengatakan, kita semua telah mengetahui tentang batilnya madhab ahli ta'wil dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya Asy'ariyah, mereka-mereka yang berpemahaman Asy'ariyah dalam akidah, dan Asy'ariyah ini min ahli ta'wil, termasuk dari ahli ta'wil. Fa kaifa yakunu madhhabuhum batilan wa qad qila innahum yumathiluna al-yawma 95% bil mi'ah minal muslimin. Maka bagaimana bisa madhab mereka itu batil? Padahal telah dikatakan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah itu bisa dikatakan mewakili 95% dari kaum muslimin. Jadi bisa dikatakan mereka-mereka yang berpemahaman Asy'ariyah pada saat ini 95%, 95 bil mi'ah. 95% dari kaum muslimin berpemahaman Asy'ari. Sampai dikatakan demikian. Nah, bagaimana kok mereka madhabnya batil? Dan termasuk juga di negeri ini, akhwani fillah,
Nah, bahkan mungkin dibandingkan dengan ahli sunnah dalam pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar 95%. Nah, wa kaifa yakunu batilan? Wa qudwatuhum fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Pertanyaan berikutnya, dan bagaimana pula bisa mereka itu dihukumi batil padahal yang menjadi pimpinan atau teladan mereka dalam permasalahan sifat-sifat Allah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, imam besar. Pertanyaan yang muncul berikutnya, wa kaifa yakunu batilan? Wa fihim fulanun wa fulanun minal ulama'il ma'rufin bin nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dan bagaimana pula bisa Asy'ariyah ini dikatakan batil padahal dalam deretan mereka itu fulan dan fulan dari kalangan ulama yang dikenal dengan apa? Nasihat mereka terhadap Allah dan kitab-kitabnya serta Rasul, terhadap Rasulnya dan terhadap kaum imam-imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita mengetahui jawabannya, ikhwani fillah, karena memang pemahaman Asy'ari dalam permasalahan akidah asma wa sifat, pemahaman yang dianut oleh banyak kaum muslimin. Nah, kalau dianut oleh banyak kaum muslimin kok bisa batil? Nah, ini poin pertama yang dijawab. Karena banyak yang yang terpengaruh sifatnya seperti ini. Wong banyak kok bisa dikatakan batil? Mereka banyak. Kemudian yang kedua, lihat pemimpinnya. Pemimpinnya fulan kok bisa dikatakan batil? Kemudian yang ketiga, yang berpemahaman itu juga ulama-ulama fulan. Kok bisa dikatakan batil? Nah, makanya kita baca jawaban demi jawaban yang akan dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini dan pahami. Sehingga nanti ketika misalnya dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang Fathul Bari menempuh pemahaman takwil, nah, kalian kok mengambil dari kitab Fathul Bari juga, dan seterusnya. Qulna, maka kita katakan al-jawabu 'ala soalil awal. Jawaban tentang pertanyaan yang pertama, yang dikatakan bahwasanya pemahaman Asy'ariyah itu bisa dikatakan mewakili 95% dari kaum muslimin. Karena saking banyaknya, bagaimana menjawab? Beliau mengatakan annana la nusallimu an takuna nisbatul asy'ariyati bihadzal qadri bin nisbati li sa'iri firaqil muslimin. Kita tidak bisa menerima bahwasanya persentase pemahaman Asy'ariyah mencapai kadar seperti ini, yaitu mencapai kadar berapa tadi? 95% dibandingkan dengan keseluruhan firqah-firqah kaum muslimin. Karena firqah yang ada bukan hanya Asy'ariyah dan ahli sunnah saja. Fa inna hadza da'wa tahtaju ila itsbatin an tariqil ihsa'id daqiq. Sebab klaim yang seperti ini butuh pada penetapan yang valid melalui metode penghitungan yang teliti. Nah, seorang mengklaim 95% kaum muslimin berpemahaman Asy'ariyah, ini butuh Butuh data yang valid. Ini yang pertama jawabannya. Kita tidak menerima jumlah yang sedemikian besar, karena butuh ditetapkan.
Walaupun kita yakin memang pemahaman ahli sunnah afanifillah, pemahaman yang asing dalam masalah ini, yang meyakini tentang asma wa sifat sebagaimana metode para salaf. Tapi kalau dikatakan 95% adalah berpemahaman Asy'ariyah, ini kita tidak bisa menerimanya tanpa data yang akurat. Kemudian thumma law sallamna annahum bihadzal qadr aw aktsar. Kemudian taruhlah kita menerima bahwasanya mereka itu mencapai kadar 95% ini atau bahkan lebih. Fa innahu la yaqtadi ismatuhum inal khata'. Maka sungguhnya jumlah tersebut tidaklah berkonsekuensi mereka itu terjaga dari kesalahan. Kenapa? Li'anna al-ismata fi ijma'il muslimin la fil akthar. Dikarenakan keselamatan dari kesalahan itu adalah pada ijma'nya kaum muslimin, bukan pada mayoritas kaum musliminnya. Nah, ini harus dipahami, ya. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena berdalil dengan mayoritas, berdalil dengan banyak-banyakan, termasuk di antara syubhat yang paling banyak berkembang di akhir zaman ini. Walaupun sejak zaman dahulu orang-orang jahiliyah berusaha dengan banyak-banyakan, tapi kita rasakan semakin banyak yang berusaha dengan perkara ini. Bahkan dari mereka-mereka yang mengklaim dirinya termasuk ahli sunnah, yang mengklaim dirinya berjalan di atas manhaj salaf, dalilnya adalah apa? Banyak pengikut atau banyaknya anggota dan seterusnya. Jadi jawaban yang kedua yaitu kita katakan taruhlah kita menerima jumlah tadi, dan ini metode yang harus dipahami afanifillah dalam apa? Membantah suatu syubhat. Kalau memang data yang disampaikan tidak betul, kita tolak. Kita tolak dulu. Kemudian yang kedua, taruhlah kita terima. Kita pun punya jawaban. Ya, taruhlah kita menerima bahwasanya mereka jumlahnya 95% atau katakan bahkan lebih, 99,999, tapi tidak sampai 100%. Kita katakan hal itu tidaklah berkonsekuensi kalau mereka di atas al-haq. Ya tidak. Tidak pula berkonsekuensi kalau mereka itu tidak salah. Sebab apa? Yang datang nas bahwasanya yang tidak akan berada di atas kesesatan itu kalau terjadi ijma'. Yang dikatakan oleh Nabi terjaga dari kesalahan itu kalau semuanya sepakat. Tapi kalau ada yang menyelisih berarti belum bisa dikatakan itu hak, walaupun jumlahnya banyak. Paham? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kebanyakan manusia, konteksnya dalam bentuk celaan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak berilmu. Sedangkan yang bersyukur dalam konteks yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ketika menceritakan konteks orang-orang yang adil, wa qalilun mahum, sedikit mereka-mereka yang tidak menzalimi manusia, dan seterusnya. Jadi mayoritas bukanlah tolak ukur bahwasanya itu benar. Tapi yang menjadi tolak ukur kebenaran kalau memang terjadi ijma'. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Berarti kalau mereka bersepakat, maka tidak mungkin di atas kesesatan. Pemahamannya kan demikian, ya tidak? Tapi kalau belum sampai pada suatu kesepakatan dalam artian kaum muslimin berijma' di atasnya, maka kita tidak bisa menghukumi kebenaran itu hanya berdasarkan
jumlah banyaknya manusia yang mengikutinya. Tapi tetap berdasarkan apa? Dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Paham sampai di sini? Nabil? Nah, mayoritas menjadi tolak ukur kebenaran bukan, Nabil? Bukan yang menjadi tolak ukur kebenaran, yaitu kecocokan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ketika mereka keseluruhannya bersepakat, yaitu kaum muslimin secara keseluruhan bersepakat pada suatu perkara, maka ini jelas. Tsumma naqul, kemudian kita katakan, berarti ini poin ketiga. Urut-urutannya diingat-ingat karena ini bagus. Beliau ajarkan kepada kita metode dalam dalam berdialog, dengan dialog yang ilmiah. Tsumma naqul inna ijma'al muslimina qadiman thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlu ta'wil. Kemudian ijma' kaum muslimin pada zaman dahulu, yaitu qadiman yang telah ada sebelum itu, telah sabit, ya telah tetap di atas penyelisihan terhadap keyakinan yang ahlu ta'wil berada di atasnya. Secara mudahnya bahwasanya yang ketiga, ikhwani fillah, kita katakan bahwasanya kaum muslimin telah berijma' terlebih dahulu di atas perkara yang menyelisihi keyakinan ahlu ta'wil. Kenapa? Fa inna as-salafas salihah min sadri hadhihi al-ummati wa humus sahabatul ladzina hum khairul quruni wat tabi'un lahum bi ihsan wa a'immatul huda min ba'dihim kanu mujmi'ina ala itsbati ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat. Sebab sesungguhnya para salafun saleh di awal-awal umat ini, yang mereka itu adalah para sahabat, yang mereka adalah sebaik-baik generasi, kemudian disusul oleh para tabi'un, siapa saja mengikuti mereka dengan baik, dan para a'immatul huda min ba'dihim, dan para imam-imam yang berada di atas jalan petunjuk setelah mereka. Nah, semua itu ikhwani fillah, mereka bersepakat di atas keyakinan, yaitu menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik berupa nama-nama maupun sifat-sifat. Demikian pula menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ini telah kita lewati di depan. Dan ini terjadi ijma'. Para salafun salih telah berijma' untuk menetapkan apa saja yang Allah dan Rasulnya tetapkan berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula mereka telah berijma' di atas apa? Wa ijra'in nususi ala zahiriha al-la'iki billah, al-la'iki billahi ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil. Dan bersepakat untuk menjalankan nas-nas itu di atas zahirnya, tidak diubah-ubah, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa mentahrif. Apa makna tahrif? Hudzaifah? Tanpa memalingkan dari makna zahirnya menuju kepada makna yang lain yang lemah.
Wala ta'til, apa makna ta'til? Kasyah. Tanpa menolaknya, tapi dia menerima. Wala takyifin, apa takyif Hanafi? Tanpa membagaimanakan. Wala tamthilin, ada enggak di sini? Nah, sampai ini Faisal. Wala tamthil, apa makna tamthil? Baik, tanpa menyamakannya dengan makhluk atau menyerupakannya dengan makhluk. Ini 4 perkara yang harus dijauhi, dan para salaf telah berijma bahwasanya nas Al-Quran maupun As-Sunnah dibawa pada makna yang zahir, yang sesuai dengan keagungan Allah dan menjauhi 4 perkara tadi. Ini semua terjadi ijma'. Baik. Wa hum khairul quruni bi nasr Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sebaik-baik generasi dengan penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana penegasannya? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan? Coba. Hadis siapa? Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi siapa? Sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Ini sebaik-baik generasi. Nah, pada 3 kurun, 3 generasi tersebutlah kaum muslimin mencapai puncak kebaikan. Kenapa? Nabi SAW yang bersaksi, yang mempersaksikan mereka adalah sebaik-baik generasi. Tayyib. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimah. Dan ijma' mereka merupakan hujjah yang mengharuskan kaum muslimin untuk apa? Tunduk padanya. Ini makna hujjatun mulzimah. Berarti kalau sudah terjadi ijma', bolehkah yang datang belakangan kemudian menyelisihi? Boleh tidak, Adin? Tidak boleh. Berarti siapa saja yang menyelisih ijma' ini, dia telah keluar dari jalan yang lurus. Walaupun mereka jumlahnya banyak, tatkala mereka menyelisih ijma' yang awal, ikhwanifillah, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat. Apa alasannya? Hujjah mereka itu merupakan, atau ijma' mereka merupakan hujjah yang harus diikuti, li'annahu muqtadal kitabi was sunnah. Dikarenakan itu merupakan konsekuensi dari Alkitab was sunnah. Sebab Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya kapan saja terjadi kesepakatan, maka harus diambil, tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Dan Al-Quran, alhamdulillah, telah menegaskan untuk kita mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? As-sabiqun al-awwalun. Faqad sabaqa naqlul ijma'i anhum fil qa'idati ar-rabi'ah min qawaidi nususis sifat. Dan telah lewat penukilan ijma' dari mereka di dalam kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah berhubungan dengan nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kesimpulan jawaban yang pertama, untuk apa? Untuk permasalahan ketika muncul ikhwanillah. Bagaimana dikatakan mereka di atas kebatilan padahal jumlahnya banyak? Dicontohkan di sini orang-orang Asy'ariyah. Sampai mereka mengklaim jumlahnya 90% kaum muslimin. Mungkin di Indonesia klaimnya lebih banyak lagi. Kita katakan yang pertama apa tadi? Bagaimana yang pertama tadi? Muhammad?
Hah? Apa? Nah, kita ikuti alur Syekh Ibnu Utsaimin. Apa jawaban yang pertama? Ridwan? Nah, kita katakan dulu bahwasanya klaim kalian 95% kaum muslimin itu berpemahaman Asy'ariyah, ini kita tidak menerimanya. Karena butuh data yang valid untuk menetapkan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, baik. Nah, kita katakan yang kedua bahwasanya taruhlah memang yang kalian katakan itu benar, bahwasanya pemahaman Asy'ariyah pengikutnya mencapai 95% kaum muslimin atau bahkan lebih. Tapi nah, jumlah yang banyak tersebut tidaklah berkonsekuensi bahwasanya mereka tidak mungkin salah. Sebab yang Nabi SAW katakan tidak mungkin terjatuh dalam kesesatan dan tidak mungkin terjatuh dalam kesalahan kalau semuanya bersepakat. Kalau masih mayoritas saja, ini belum bisa dijadikan tolak ukur. Paham? Paham untuk poin yang kedua? Ini sederhananya. Baik. Kemudian yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Apa sih? Terus bagaimana? Kalau menyelisihi berarti nah, baik. Perkara ketiga yang kita katakan afanifillah. Nah, kemudian ketahuilah bahwasanya telah terjadi ijma' sebelum munculnya pemahaman Asy'ariyah ini. Di kalangan para salaf, yang ijma' ini menyelisihi keyakinan orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Sebab para salaf afanifillah telah berijma' untuk menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnah. Dan menerima nas-nas yang datang tersebut sesuai dengan zahirnya, tidak melakukan takwil, juga tidak mentahrif, tidak mentamtsil, tidak mentakyif dan tidak mentaktil. Ini istilah sudah familiar insyaallah dalam pemahaman asma wa sifat, sehingga tidak setiap kali kita lewat harus diterjemahkan. Nah, berarti kalau sudah terjadi ijma', kok mereka menyelisihi, berarti jelas mereka berada di atas kesesatan, di atas kebatilan. Baik. Jadi ini 3 kesimpulan dalam menjawab syubhat yang pertama. Kemudian wal jawab 'ala soal tsani. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dihukumi batil padahal teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga syubhat metode orang-orang jahiliyah, yaitu berdalil dengan tokoh. Ini paling gampang. Pada zaman ini pun ikhwanifillah, orang-orang kalau disampaikan kebenaran, paling gampangnya mereka berdalil dengan tokoh.
Masa sih tidak boleh Pak Kiai ini saja fulan melakukannya? Masa tidak boleh Syekh fulan melakukannya? Masa salah padahal ini wali-wali dulu melakukannya? Ini syubhat yang memang memang banyak digunakan oleh ahlul batil. Karena manusia kalau sudah memandang tokoh biasanya sudah keder dulu dengan tokohnya. Iya ya. Berarti kalau kita salahkan berarti menyalahkan tokohnya. Biasanya demikian. Maka butuh untuk pahami dengan baik apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Yang kedua, mereka berdalil dengan apa? Dengan tokoh, yaitu kenapa dihukumi batil padahal tokoh yang menjadi teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Dan beda dengan Kiai Hashim Al-Asy'ari, sama-sama Al-Asy'ari, tapi beda orangnya. Yang dua-duanya juga tokoh. Wal jawab ala soal tsani anna Abul Hasan Al-Asy'ari wa ghairuhu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim la yad'un keadaan harakat ini la yad'un sehingga tidak perlu la yad'una li anfusihim al-ismata minal khata'. Kita katakan untuk menjawab syubhat seperti ini bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, sebutkan imam-imam secara keseluruhan ya. Baik itu Abul Hasan Al-Asy'ari maupun imam-imam yang lain dari imam-imam kaum muslimin, mereka tidaklah mengklaim bahwasanya diri mereka itu terjaga dari kesalahan. Tidak mengaku-ngaku kalau aku ini maksum, tidak ada. Dan bal lam yanalul imamata fid din illa hina arafu qadra anfusihim wa nazzaluha manzilataha. Bahkan mereka tidaklah akan mencapai kedudukan imam di dalam agama ini kecuali tatkala mereka telah mengetahui tentang kadar diri mereka sendiri dan mendudukkannya pada kedudukannya yang tepat. Ini jawaban yang bagus. Perhatikan bahwasanya seorang bisa mencapai kadar kemuliaan dalam agama ini kalau kita tahu kadar diri kita. Menunjukkan berarti kalau seseorang tidak tahu kadar dirinya ini biasanya akan gagal. Akan gagal. Dan bukan kemuliaan yang dia dapat, tapi kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, pada hari kiamat akan terhinakan. Jadi para imam yang tersebut tidaklah mereka mencapai imamah fiddin, mencapai ketinggian derajat dijadikan sebagai imam di dalam agama ini, kecuali tatkala mereka sadar, mereka tahu kadar diri mereka. Makanya kita perhatikan para imam kaum muslimin ikhwanillah, mereka adalah orang-orang terdepan dalam tawadhu. Juga mereka sangat bersemangat dalam ilmu karena merasa merasa banyak sekali ilmu yang belum dimiliki. Dan wa nazzaluha manzilataha, dan mereka mendudukkan, yaitu menempatkan diri mereka pada kedudukannya. Tidak mereka angkat dirinya melebihi kadar. Sedangkan seorang jahil biasanya dia berusaha untuk mengangkat dirinya di atas kadarnya, akhirnya dia terjatuh. Tapi lihat para imam, mereka sadar kadarnya sebagai seorang hamba yang tidak terjaga dari kesalahan. Qala wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitabi wa sunnati mastahaqqu bihi an yakunu a'immatan.
dan adalah di dalam hati-hati mereka itu terdapat pengagungan terhadap Alkitab was Sunnah sehingga mereka pantas untuk menjadi a'immah, pantas untuk menjadi imam-imam. Makanya kalau mendengar akhwanillah seorang tokoh kok kemudian menyepelekan Al-Quran dan Sunnah ini, jelas, dia sudah tidak di atas kebenaran. Karena semakin seorang tahu kebenaran akhwanillah, juga semakin luas ilmunya, maka akan semakin besar pengagungannya terhadap dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Imam Malik akhwanillah dulu kalau mau menyampaikan hadis, beliau betul-betul persiapan, bahkan persiapan penampilan zahirnya. Karena yang mau beliau baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, memakai pakaian yang bagus, memakai minyak wangi dan seterusnya. Kemudian juga beliau melarang untuk adanya keributan ketika menyampaikan hadis. Tidak ada suara yang terdengar selain hadis yang dibacakan. Pengagungan terhadap hadis Nabi SAW bahkan sampai tingkatan seperti ini, apalagi dalam masalah pengamalan. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah katakan, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka memberikan petunjuk. Imam-imam yang memberikan petunjuk, menyeru manusia kepada al-haq. Kapan mereka bisa mencapai derajat yang mulia ini? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Makanya dikatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan itu akan dicapai tingkatan imamah di dalam agama, tingkatan kepemimpinan di dalam agama ini. Butuh sabar dan butuh keyakinan. Dan penuntut ilmu, mereka berada di atas jalan yang akan mengantarkan ke sana. Maka butuh dua perkara ini ada, yaitu sabar di atas jalan tersebut dan betul-betul yakin. Wa qala 'an Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah katakan tentang Ibrahim bahwasanya Ibrahim itu adalah ummah, adalah pemimpin. Ummah di sini bermakna qudwah, pemimpin, teladan. Karena ummah dalam Al-Quran akhwanillah datang dalam beberapa makna. Di antara makna ummah adalah qudwah, bermakna pemimpin. Sebenarnya Ibrahim itu adalah teladan, pemimpin, yang dia itu qanitan lillah. Seorang yang senantiasa tegak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Hanif yaitu al-ma'ilu ila tauhid wal mu'rid 'anil syirik, yaitu seorang yang senantiasa condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Seorang ahli tauhid dan dia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Allah pilih dia dan Allah berikan hidayah kepada dia menuju siratal mustaqim. Dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya orang-orang yang memiliki ketinggian derajat di dalam agama ini, ya mereka yang tahu kadar dirinya, sehingga terus-menerus
berusaha meminta hidayah pada Allah, terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari satupun dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban secara umum berarti. Jawaban secara umum ketika seseorang berdalil dengan apa? Dengan tokoh dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang memang mereka ditokohkan. Secara umum demikian. Terutama apabila disebutkan adalah imam-imam yang dikenal dengan ilmu dan usaha mereka untuk mencari al-haq. Misalnya yang sering jadikan hujah Imam Syafi'i di negeri kita. Imam Syafi'i demikian. Yang kita jawab secara umum dengan jawaban tadi. Adapun jawaban secara khusus berhubungan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tapi diingat, metode dalam menjawab syubhat yang dibawakan tadi, ya. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.